Setelah 3 hari penuh, kota selatan benar-benar bersih dan semua jejak pertempuran terbakar seluruhnya. Selama 3 hari ini, Long Hao Chen yang diakui sebagai pahlawan menerima perawatan terbaik dari kota selatan. Setelah koma yang cukup lama, Long Hao Chen akhirnya bangun kembali. Dia masih berada di sebuah ruangan di dalam markas besar kuil pendeta. Duduk di tempat tidurnya, Long Hao Chen dengan tenang mulai berkultivasi. Setelah dia berkultivasi selama sehari semalam, Long Hao Chen bisa merasakan elemen cahaya mengalir pada dirinya seperti pasang surut air laut. Pada saat ini, dia membuka matanya dan bergumam dalam pikirannya. Aku harus mencapai langkah ketujuh secepat mungkin. Ayah pernah mengatakan ketika aku mencapai langkah ketujuh, aku bisa mencarinya dan juga dengan ibu. Berpikir tentang ini, Long Hao Chen merasa sangat bersemangat. Setelah itu, dia melihat Chai-Er di depannya yang masih fokus dalam kultivasi. Dan setelah beberapa saat, Chai-Er membuka matanya. Melihat Long Hao Chen yang sudah terbangun, Chai-Er menjadi sangat senang. Tetapi, air mata dengan perlahan menetes dari matanya. Di sisi lain, Long Hao Chen yang melihat itu, tanpa mengatakan apapun, dia segera maju ke depan untuk memeluknya. Chai-Er menangis terseduh-seduh dalam pelukan Long Hao Chen. Pada saat dia melihat Long Hao Chen menerima serangan terakhir dari iblis bulan, dalam pikirannya Long Hao Chen pasti akan mati. Namun saat ini Long Hao Chen benar-benar hidup kembali. Perasaan ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Chai-Er hanya merasa bahwa hatinya sendiri akan mengikuti Long Hao Chen kapan saja. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa Long Hao Chen selamat, rasa sakit ini masih ada di hatinya. Dia benar-benar takut. Takut melihat situasi yang sama muncul kembali di masa depan. Long Hao Chen memeluk Chai-Er untuk waktu yang lama, sebelum sebuah ketukan pintu terdengar dari luar. Itu adalah Si Masian. Dia memberitahu Long Hao Chen bahwa kesatria kepala suci Han Qian mengundangnya dalam pertemuan. Bukan hanya Long Hao Chen saja, tetapi Chai-Er juga harus ikut dalam pertemuan tersebut. Setelah mengetahui informasi ini, Long Hao Chen yang masih belum pulih sepenuhnya segera bergegas bersama Chai-Er menuju ruang pertemuan. Setelah beberapa waktu, mereka berdua akhirnya tiba dalam ruang pertemuan. Begitu Long Hao Chen melewati pintu masuk, tanpa sadar dia berhenti. Memandang ke depan, dia melihat di kursi utama ada seorang lelaki tua berambut putih. Sedangkan yang lain berada di kursi yang ada di samping sekitar 20 orang. Tiba-tiba, suara yang keras terdengar. "Bukankah sudah kuberitahu bahwa mengganggu rapat itu dilarang?" Yang berbicara adalah seorang pendeta yang mengenakan gaun emas. Mendengar itu, Long Hao Chen segera buru-buru maju ke depan. Meskipun dia masih jauh, Long Hao Chen berkata dengan sangat sopan, "Salam senior, aku Long Hao Chen, kepala kesatria suci memanggilku untuk menghadiri rapat ini." Mendengar nama ini, semua orang di atas panggung melihat ke arahnya, termasuk bahkan sesepuh berambut putih itu. Mereka semua telah mendengar tentang kejadian Long Hao Chen, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya secara pribadi. Di sisi lain, Han Qian tersenyum, lalu berkata dengan sedikit tegas kepada seorang pendeta berjubah emas, "Ling Xiao, akulah yang mengundang mereka berdua. Selain itu, di masa depan Long Hao Chen akan menjadi satu-satunya calon pemimpin kuil kesatria kami." Setelah kalimat terakhir terdengar, semua orang menjadi sedikit tertegun. Sedangkan di sisi lain, Ying Xuifeng tiba-tiba berdiri dan kemudian dia berkata, "Bukan hanya Long Hao Chen saja. Chai-Er juga satu-satunya calon pemimpin dari kuil Assassin. Mereka berdua berhak untuk ikut dalam rapat ini. Jika yang mengatakan ini adalah orang lain, mungkin tidak akan ada yang percaya. Tetapi saat ini dua pemimpin kuil mengatakannya secara langsung, membuat semua orang yang hadir menjadi sedikit menghormati identitas dari dua anak kecil ini." Setelah melakukan sedikit pengenalan, akhirnya pertemuan dilanjutkan. Di dalam pertemuan ini, dengan dipimpin oleh tetua berjubah putih, mereka mendiskusikan kejadian akhir-akhir ini.
Ya, akhir-akhir ini Ras Iblis melakukan serangan dengan kekuatan penuh. Mungkinkah ada rahasia di balik serangan ini? Dengan memikirkan masalah tersebut, tetua berjubah putih yang disebut sebagai Tetua Zijan berkata dengan tenang, "Aku menyadari sesuatu. Ini mungkin ada kaitannya dengan surga fana." Mendengarnya, semua orang menjadi sangat terkejut. Beberapa pertanyaan yang sama dikeluarkan dari masing-masing orang yang hadir. Surga fana? Apakah surga fana akan dibuka kembali? Tetua Zijan hanya mengangguk pelan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saat ini, Long Hao Chen benar-benar bingung. Surga fana, meskipun kemampuannya sudah cukup berkembang, tetapi ini pertama kalinya dia mendengar ada tempat seperti itu. Terbukanya kembali surga fana telah diramalkan oleh Dewa Iblis Bintang, dan tempatnya itu berada di dalam wilayah Benteng Selatan. Di dalam rapat ini juga diputuskan bahwa saat surga fana dibuka, ras manusia juga ras iblis akan mengirimkan beberapa orang untuk perwakilan. Antara berperang atau bekerja sama dengan ras iblis, ternyata pilihan kedualah yang menjadi pilihan. Itu karena surga fana bukanlah tempat yang dapat dimasuki dengan sesuka hati. Pertemuan terus berlanjut. Karena tidak jelas apakah negosiasi tersebut akan berhasil atau tidak, mereka harus bersiap untuk kedua kasus tersebut. 1 jam kemudian, Ling Xiao mengumumkan pertemuan itu sudah selesai. Penatua Zijan adalah orang yang pertama berdiri. Menatap Long Hao Chen dan Cai Er dengan senyum hangat, kemudian dia berkata, "Surga fana adalah kesempatan besar yang terjadi hanya sekali setiap abad. Karena kedua anak ini adalah penerus masa depan kuil kesatria dan juga kuil asasin, aku akan memberi mereka 2 permata fana. Aku sangat berharap kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah dari surga fana." Saat dia mengatakan ini, 2 sinar putih terbang di depan Long Hao Chen dan juga Cai Er. Di sisi lain, Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat tangannya, mengambilnya dan segera menyimpan dalam cincin penyimpanan. Dengan penuh hormat, Long Hao Chen berterima kasih kepada Tetua Zijan ini. Surga fana hanya terbuka sekali dalam ribuan tahun. Mereka yang berhasil memasukinya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun juga disertai dengan bahaya yang sangat besar. Itu karena di dalam surga fana terdapat pusaka yang berharga, yaitu Tungku Roh Suci. Setiap tipe hanya akan muncul sekali, dan semakin kuat tungku roh yang dimiliki, maka ujiannya akan semakin sulit. Selain itu, juga bergantung berapa banyak tungku roh yang telah dimiliki. Hal yang paling penting adalah jika sudah berada dalam surga fana, seseorang tidak diizinkan untuk bertindak serakah. Jika tidak, kematian akan menjadi akibatnya. Setelah mengetahui informasi tentang surga fana, Long Hao Chen segera membuat keputusan yang berani. Sesuai dengan rencana aslinya, dia menyatakan kepada Han Qian keinginannya untuk berlatih dalam pengasingan, bersama dengan rekan-rekannya sampai surga fana dibuka. Di lantai bawah tanah kuil pendeta, Long Hao Chen bersama dengan semua anggotanya di dalam sebuah ruangan khusus untuk mereka berkultivasi. Secara alami, Long Hao Chen juga menjelaskan tentang semua yang terjadi dalam pertemuan sebelumnya. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Setelah mereka mendengar kata surga fana, awalnya mereka sedikit bingung. Namun, setelah Long Hao Chen menjelaskan semua informasinya, semua orang tampak menjadi sangat bersemangat. Siapa yang tidak mau mendapatkan pusaka paling berharga? Semua orang pasti akan menginginkan itu. Sesuai dengan aturan, setiap orang yang memasuki surga fana akan dibatasi. Hanya seseorang dengan energi spiritual di bawah 10.000 yang bisa memasukinya. Di atas itu akan ditolak oleh surga fana. Karena saat ini, di dalam kelompok mereka hanya Long Hao Chen dan Cai Er yang memiliki tiket untuk masuk. Maka Long Hao Chen berencana untuk menggunakan menara kematian sebagai portal bagi semua anggotanya. Tetapi itu tidak menjadi jaminan, karena berhasil tidaknya rencana ini masih belum diketahui. Semua orang sangat setuju dengan rencana Long Hao Chen. Ini adalah kesempatan. Jika itu tidak berhasil, maka mereka akan masih baik-baik saja. Di dalam hati semua orang,
Long Hao Chen dan Chai Er merupakan sosok yang selalu ada di depan mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah semua penjelasannya selesai, Long Hao Chen kembali berkata dengan serius, "Sekarang semuanya berkumpul dalam lingkaran di sekitarku. Setelah aku memanggil menara kematian, kalian harus mendengarkan semua perintahku." Mendengar itu, semua orang mengangguk. Mereka sangat memahami kata-kata dari Long Hao Chen. Kemudian, cahaya kemasan keluar dari dada Long Hao Chen. Dengan di bawah kendalinya, lingkaran cahaya emas muncul di bawah semua orang. Dalam sekejap, ketujuh dari mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Seluruh proses teleportasi tidak berlangsung lama, dan ketika semua orang membuka mata mereka, kecuali Long Hao Chen dan Chai Er, semuanya menjadi sangat terkejut. Ya, tepatnya mereka berada di luar menara kematian. Dengan merasakan aura kematian saat ini, Long Hao Chen segera mengeluarkan perlindungan suci untuk menutupi semua orang di dalam aura kematian tersebut. Long Hao Chen juga menyadari adanya perubahan dari menara kematian itu sendiri. Terakhir kali dia melihatnya, benda itu memancarkan cahaya abu-abu, disertai juga hantu yang berwarna abu-abu. Tetapi kali ini, tidak peduli apakah itu menara itu sendiri atau hantu yang melayang, semuanya berubah menjadi putih seluruhnya. Apakah menara kematian ini telah berevolusi? Pertanyaan ini segera terlintas dalam benak Long Hao Chen. Tetapi setelah itu, dia berhenti memikirkan itu semua. Long Hao Chen segera berkata kepada semua orang, "Semuanya ikuti aku, sekarang kita akan memasuki dalam menara." Mendengarnya, semua orang mengangguk. Dan segera Long Hao Chen menggendong Chai Er dalam pelukannya untuk maju ke depan. Namun Chai Er tiba-tiba menuliskan sesuatu pada tangan Long Hao Chen. "Hao Chen, aku sangat menyukai tempat ini. Elemen tempat ini sangat cocok dengan metode kultivasiku." Melihat ini, Long Hao Chen tampak terkejut. Tetapi dengan kecerdasannya, dia menjadi memahami atribut Chai Er terkait dengan kematian dan pembantaian. Ini juga menjadi alasan mengapa Chai Er tidak pernah memberitahunya tentang hal ini kepadanya. Setelah kejutan singkat, Long Hao Chen memimpin semua orang perlahan memasuki menara kematian. Beberapa saat kemudian, dengan dipimpin oleh Long Hao Chen, semua orang berhasil memasuki menara kematian dengan aman. Saat ini, Chai Er dengan cepat memegang tangan Long Hao Chen menulis di telapak tangannya sebuah kata-kata. "Aku akan berlatih sebentar. Saat ini, aku sudah mulai memahami pemahaman tentang sesuatu." Setelah menulis ini, dia duduk dalam posisi bersila dan mulai berkultivasi. Melihat itu, Long Hao Chen sangat senang. Benar saja, aura dalam menara kematian ini sangat cocok untuk Chai Er. Mungkin dia bisa segera menerobos langkah ke-6. Secara alami, semua orang tidak merasakan hal yang sama dengan Chai Er. Saat ini, mereka hanya merasakan aura kematian yang sangat murni memenuhi dalam ruangan ini. Lebih penting lagi, di sana selain Long Hao Chen, semua orang tidak bisa merasakan keberadaan energi spiritual yang terkait dengan elemen mereka sendiri. Melihat semuanya nampak bingung, Long Hao Chen segera memberitahu kepada mereka bahwa tempat ini sangat istimewa. Tidak semuanya bisa memulihkan energi di tempat ini. Oleh karena itu, jika ingin berlatih di sini, mereka perlu kembali untuk memulihkan energi sebelum kembali ke sini lagi. Setelah menjelaskannya, Long Hao Chen segera mengeluarkan pedang teratai cahaya biru dan perisai suci di masing-masing tangan. Ya, saat ini Long Hao Chen akan memberikan contoh kepada semua orang. Saat dia melangkah maju ke depan, dua sosok kerangka segera muncul di hadapannya. Merasakan aura mengesankan yang terpancar dari dua kerangka ini, ekspresi semua orang segera berubah. Makhluk itu jelas berada di langkah ke-6. Mereka semua akhirnya mengerti mengapa Long Hao Chen sangat serius dalam mengingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah di dalam menara kematian ini. Kekuatan dari dua kerangka tersebut masih sama dengan saat pertama kali Long Hao Chen datang ke tempat ini. Namun, Long Hao Chen yang sekarang bukanlah anak kecil yang dulu. Dia sekarang sudah berada di langkah ke-6. Meskipun pertarungan tidak berjalan dengan mudah, dia masih bisa mengalahkan dua kerangka tersebut.
Waktu berlalu dan hari demi hari telah mereka lewati. Dan dalam beberapa hari ini, Long Hao Chen dan juga semua anggotanya terus berlatih di dalam menara kematian ini. Setelah mengalami beberapa percobaan, mereka berhasil melewati 3 ujian dari menara. Tentu saja, semuanya tidak berjalan dengan mulus. Masing-masing dari mereka telah mengalami luka. Namun di saat yang sama, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Di antara semua orang, bisa dipastikan yang paling berkembang adalah Long Hao Chen dan Chai Er. Tidak diragukan lagi, Long Hao Chen yang merupakan tuan baru dari menara kematian, dan juga memiliki liontin abadi yang dapat membantunya meningkatkan kecepatan kultivasi merupakan yang paling tinggi saat ini. Diikuti oleh Chai Er, yang masih berada dalam puncak langkah kelima. Selain itu, lingkungan menara kematian ini sangat cocok baginya. Ketika pasukan Long Hao Chen mencapai ujian ke-6, keberhasilan mereka dihentikan oleh Tengkorak Merah. Meskipun memiliki kekuatan yang setara, tidak satu pun dari mereka yang mampu mengalahkannya. Hanya satu yang bisa dijelaskan. Tengkorak Merah ini merupakan seorang ahli yang terlatih dalam pertempuran zaman dulu, dengan teknik yang mungkin telah dilupakan oleh waktu. Selain itu, pengalaman bertarungnya benar-benar berada di atas mereka semua. Waktu terus berlalu sampai saat ini, semua orang selain Long Hao Chen telah mencapai puncak langkah kelima. Ini seperti mimpi. Tidak ada dari mereka yang pernah membayangkan akan meningkat secepat ini. Bahkan Sima Xian dan juga Chen Yinger, yang merupakan tingkat terendah di dalam tim, mereka juga merasakan hambatan di langkah ke-6 ini. Selanjutnya, semua orang tidak memaksakan untuk berlatih dalam menara kematian, tetapi memfokuskan diri mereka dalam kultivasi. Ya, saat ini mereka sedang berjuang untuk melakukan terobosan tersebut. Meskipun hari-hari kultivasi mereka membosankan dan tidak menarik, itu sangat stabil bagi mereka. Secara khusus, ketika merasakan pertumbuhan berkelanjutan dari kekuatan mereka dan dengan Chai Er yang terus berada di sisinya, Long Hao Chen tidak merasa kesepian. Dengan perlahan membuka matanya dan menemukan dirinya di dalam ruang pelatihan mereka, Long Hao Chen memandang Chai Er di dekatnya yang masih di dalam kultivasi. Sejak mereka berhenti pergi ke dalam menara kematian, Chai Er sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya. Long Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa dia sudah sangat dekat untuk menerobos. Pada saat itu juga, Kesatria Suci Han Qian secara pribadi datang untuk menemui Long Hao Chen. Melihat aura Long Hao Chen yang tampak jauh lebih kuat, Han Qian merasa terkejut. Dia hanya memikirkan, mungkin karena Long Hao Chen sebagai putra cahaya yang membuatnya kecepatan kultivasinya berbeda dengan orang biasa. Tetapi faktanya, dia tidak tahu. Bukan hanya sebagai putra cahaya, tetapi dengan menara kematian dan juga liontin abadi merupakan faktor terpenting dalam mempercepat kultivasinya. Kedatangan Han Qian kali ini membicarakan beberapa hal terkait dengan surga fana. Karena pembukaan kembali surga fana, banyak pemburu iblis mengajukan diri mereka untuk diizinkan masuk. Oleh karena itu, Aliansi Kuil terpaksa mengadakan sebuah kompetisi pemilihan, memilih 10 orang teratas untuk diizinkan masuk dalam surga fana. Dikarenakan surga fana memiliki batasan energi spiritual, banyak senior pemburu iblis dengan 10.000 energi spiritual dan di bawahnya mendaftarkan dirinya di dalam kompetisi ini. Setelah mengetahui semua ini, Long Hao Chen juga sedikit tidak senang. Dengan adanya perubahan ini, rencana Long Hao Chen yang sebelumnya juga harus berubah. Selanjutnya, dia mengatakan kepada Han Qian untuk mendaftarkan semua anggotanya dalam kompetisi ini. Di sisi lain, tanpa daya Han Qian akhirnya menyetujuinya. Tetapi, dalam rencananya jika Long Hao Chen tidak masuk dalam 10 orang ini, dia masih akan tetap mencari cara agar Long Hao Chen tetap masuk dalam surga fana. Setelah itu, Han Qian pergi kembali. Dan pada saat Long Hao Chen akan memasuki kamarnya, dia merasakan gelombang energi yang kuat keluar dari dalam ruangan. Setelah beberapa saat terkejut, Long Hao Chen segera memasuki kamarnya. Ya, Chai Er telah menerobos. Di tempat tidur, Chai Er duduk bersila, dengan kilau abu-abu yang samar dan sepasang sayap hitam terlihat di punggungnya.
Dengan perlahan, dia mulai membuka kedua matanya. Mata abu-abu tiba-tiba kembali berkilau, dipenuhi dengan cahaya hitam yang menekan. Melihatnya, Long Hao Chen segera bergerak maju. 6 bulan telah berlalu sejak Chai-Er kehilangan 4 inderanya. Melihat perubahan warna mata Chai-Er, dia menyadari bahwa Chai-Er telah mendapatkan kembali atas semua inderanya. Tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan tanpa mempedulikan apapun dia memeluknya erat-erat. Di sisi lain, Chai-Er juga tampak sangat senang dapat melihat anak bodoh ini lagi. Hatinya benar-benar merasa bahagia. Sepasang sayap emas dan hitam menjadi latar belakang yang paling sempurna. Chai-Er akhirnya kembali sebagai putri suci samsara yang tangguh yang akhirnya memulihkan kemampuan bertarungnya secara lengkap. Chai-Er telah kembali. Dia akhirnya merasakan rasa sakit di hatinya akan segera berakhir. Tanpa sadar, bibir mereka akhirnya bertemu satu sama lain. Merasa tidak ingin berpisah untuk waktu yang lama. Ciuman ini memang berlangsung terlalu lama. Dan Long Hao Chen sepertinya telah melepaskan semua rasa sakit di hatinya. Melihat mata Chai-Er yang menawan, dia merasa seolah-olah dia tidak akan pernah bosan melihatnya.